Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Pratama Saputra, NIM 190104027. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kelompok saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah atau SPBM. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menerapkan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pengertian pembelajaran berbasis masalah menurut Ibrahim dan Nur yang dikutip oleh Ruslan 2010 mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya bagaimana belajar. Pembelajaran berbisnis masalah berbasis masalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada siswa yang mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tanggapan dalam kehidupan dan karir. Lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini, pembelajaran berbasis masalah dapat juga dimulai dengan melakukan kerja kelompok antara siswa. Siswa menyelidiki sendiri, menemukan permasalahan, kemudian menyelesaikan masalahnya di bawah petunjuk guru. Pembelajaran berbasis masalah perlu dirancang dengan baik guna mencapai pembelajaran yang optimal melalui penyimpanan masalah yang sesuai dengan kurikulum yang akan dikembangkan dalam kelas. Memunculkan masalah dari siswa, peralatan yang mungkin diperlukan dan penilaian yang digunakan. Kemudian yang kedua, yang B, akan menjelaskan konsep dasar dan karakteristik SPBM. Karakteristik SPBM dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama SPBM, yaitu: yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan siswa yang hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, siswa pembelajaran akan aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkannya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Aktivitas tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan penekanan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara situatif dan sistematis, artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui pemahaman terhadap tertentu. Sebagian artinya proses menyelesaikan masalah didasarkan pada data dan fakta yang berjelas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.